Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur RSUD Kota Kendari, Bapak Dr. Sukirman. Yang kami hormati rekan-rekan tim Media Center, serta Bapak Ibu pemirsa di rumah dan Bapak Ibu wartawan yang telah bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Seperti biasa, informasi perkembangan COVID-19 di Kota Kendari akan disampaikan juru bicara kita. Namun karena pada sore hari ini beliau ada kesibukan lain, kemudian diamanahkan kepada Direktur RSUD Kota Kendari untuk menyampaikan informasi perkembangan medis. Baik Bapak Ibu di rumah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Direktur RSUD Kota Kendari untuk menyampaikan perkembangan info COVID-19 di Kota Kendari. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dari Media Center kami akan menyampaikan perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kendari sampai dengan hari ini tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 17:15. Saudara-saudara sekalian, adapun data yang kami himpun sampai pada hari ini kami laporkan sebagai berikut, bahwa data hari ini sama dengan data kemarin, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Saya bacakan Senin tanggal 25 Juni 2020 langsung dari Media Center, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari. Saya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman, menyampaikan update data. Pertama, untuk kasus OTG, total OTG yang sudah kita ambil datanya sebanyak 419 orang. Kemudian sampai hari ini selesai pemantauan sejumlah 381 orang, sehingga masih dalam proses pemantauan sebanyak 38 orang. Kemudian untuk kasus ODP, total jumlah ODP sampai hari ini sebanyak 139 orang dan selesai pemantauan sebanyak 139 orang, sehingga tidak ada kasus ODP yang dilaporkan lagi pada hari ini atau 0. Kemudian selanjutnya kasus PDP, total kasus PDP yang sudah kita rawat selama ini sampai hari ini sebanyak 64 orang dan selesai pengawasan 61 orang, sehingga masih tersisa dalam proses pengawasan 3 orang. Untuk kasus terkonfirmasi positif, hari ini tidak ada konfirmasi positif, tidak ada penambahan kasus baru maupun pasien yang selesai perawatan atau sembuh, sehingga total positif masih seperti kemarin, yaitu sebanyak 64 orang, dan pasien yang sudah dinyatakan selesai pengobatan atau sembuh sebanyak 56 orang, sehingga sisa masih dalam perawatan sebanyak 5 orang. 1 orang perawatan di Rumah Sakit Watermas, saya rawat 3 orang di Watermas, kemudian 1 orang di Rumah Sakit Bayangkara dan 2 orang di RSUD Kota Kendari. Demikianlah informasi update data yang kami himpun pada sore hari ini.
tanggal 15 Juni 2020. Demikian informasi update data hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kami kembali ke rekan-rekan wartawan. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ada saran dan masukannya, kami persilakan. Begitu pula Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada hal-hal yang perlu dipertegas kembali, kami persilakan. Ya, perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah bahwa sampai dengan per hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2020, tim gugus penanganan COVID-19 di Kota Kendari yang bertugas di lapangan, yang khusus melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik-titik seperti kayak di fasilitas umum, lingkungan warga, sarana pendidikan, sarana ibadah, perkantoran maupun di ruas-ruas jalan umum, terus bekerja mengantisipasi penyebaran penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Begitu pula tim gugus tugas lainnya yang menjaga setiap harinya di pintu-pintu perbatasan, baik itu di gerbang Ranometo, Puatu maupun di pelabuhan. Kita berharap dengan kedisiplinan warga masyarakat Kota Kendari untuk tetap patuh terhadap himbauan pemerintah, terus mengikuti protokol COVID-19. Kita berharap bahwa virus corona yang ada di Kota Kendari ini cepat selesai semua. Baik, dari Ibu Nisrina. Selamat sore Dok. Yang kasus positif kemarin sudah ada perkembangan trackingnya yang baru Dok, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Ya. Jadi pasien yang terkonfirmasi positif kemarin, Dinas Kesehatan sudah melakukan tracking, ya, dan ada beberapa OTG-nya yang sedang dilacak, ya, untuk dilakukan pemeriksaan swab, ya. Mungkin 3 hari ke depan, ya, kita bisa mendapatkan hasilnya apakah OTG yang sudah terdata itu dia positif atau tidak. Nanti kita mendapatkan informasi mungkin 3 hari ke depan, ya. Mudah-mudahan, kita doakan mudah-mudahan tidak ada penambahan yang positif. Demikian mungkin Mbak Nasrina. Ya, masih ada rekan-rekan wartawan yang ingin dikonfirmasi kembali? Satu lagi Dok, benarkah informasi bahwa terapi plasma darah efektif sembuhkan COVID? Ya, beberapa teori tentang proses penyembuhan dari pasien COVID-19 ini begitu banyak informasi yang kita dengar, ya. Salah satunya, ya, saya juga sempat baca plasma, ya. Jadi plasma darah yang sudah terinfeksi, yang sudah dinyatakan sembuh, ya, pasien yang sudah terinfeksi kemudian sudah dinyatakan sembuh, dilaporkan bahwa plasma darahnya bisa menimbulkan bisa memberikan imunitas alami atau meningkatkan imun seseorang, ya. Itu beberapa negara sudah melakukan itu, seperti di India, ya. Beberapa pasien positif itu diambil darahnya, kemudian diekstraksi plasma darahnya, kemudian dimasukkan kepada pasien yang positif, ya, dan dilaporkan bahwa ada penyembuhan, ya. Wallahu alam kalau di Indonesia ini, sebab untuk menentukan, menyimpulkan suatu penelitian itu butuh waktu yang lama, tidak semerta-merta, ya. Seperti yang terjadi juga kemarin, dilaporkan beberapa herbal, antara lain yang disampaikan oleh Prof. Idrus,
yaitu minyak kayu putih, ya. Kemudian ada juga mengatakan madu. Ini belum bisa kita simpulkan secara ilmiah, karena itu butuh ada tahap-tahap tertentu untuk menyimpulkan hipotesa-hipotesa itu benar atau tidak, perlu waktu dan perlu pembuktian yang lebih banyak, ya. Selama ini karena masih kombinasi dengan pasien penanganan medis, artinya di samping menggunakan obat-obat herbal juga menggunakan obat medis. Jadi masih bias kalau mau disimpulkan bahwa penyebab kesembuhannya adalah obat herbal, ya, karena masih kombinasi, masih bias. Seandainya mau lakukan penelitian, kalau ada pasien yang positif, lalu kita obati satu uji coba, misalnya herbal atau madu, ya, jangan dicampur dengan obat-obat medis yang lainnya. Kita bisa buktikan nantinya kalau sudah kita lakukan uji klinis, ya. Tapi ini kan masih gabungan beberapa terapi. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan sembuhnya karena terapi ini atau terapi itu, karena masih combine dengan obat-obat medis yang kita lakukan. Demikian mungkin Mbak Nisrina. Masih ada lagi? Bapak Ibu pemirsa di rumah? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah serta rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami cukupkan informasi penanganan COVID-19 Kota Kendari pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.